Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, ridho dan berkahnya, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan tugas mini riset kami. Baiklah, saya Dimas Rivaldo dan beserta teman saya Muhammad Bagus Prawira. Di video ini kami ingin mempresentasikan tugas mini riset kami, yaitu mengenai manajemen pengadaan sumber daya manusia yang ada di PT Samudra Mitra Mandiri Medan. Oke, langsung saja simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Prawira, NPM 1905-16458. Profil perusahaan atau unit usaha. Nama perusahaan PT Samudra Mitra Mandiri. Tanggal berdiri perusahaan 2004 diteruskan pada 1 April 2021. Pemilik perusahaan Angga Surya Pratama Tanjung. Alamat perusahaan Gang Seada 07, Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis perusahaan perseorangan. Jumlah karyawan perusahaan 20 orang. Produk perusahaan buku, undangan, kalender, majalah, koran, dan lain-lain. Email perusahaan mitrakada@gmail.com. Riwayat perusahaan. Perusahaan yang dulunya didirikan oleh Bapak Khairuddin Tanjung pada tahun 2004 dan kemudian pada bulan April 2021 PT tersebut diteruskan oleh putranya, yaitu Angga Surya Pratama Tanjung. Perusahaan itu kini menjadi berkembang pesat dan memiliki pelanggan yang cukup banyak dan bekerja sama oleh beberapa pihak lain seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan, Polda Sumut, WISU, Dinas Perkebunan atau Disbun, Stipap Medan, dan lain-lain. Yang pertama yaitu mengenai penerapan pengadaan tenaga kerja dari perspektif PT Samudra Mitra Mandiri Medan. Nah, untuk definisi dari pengadaan tenaga kerja menurut manajer PT Samudra Mitra Mandiri, pengadaan tenaga kerja adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga kerja baru atau calon pegawai baru yang menjadi kebutuhan dari perusahaan dengan harapan mampu bergabung dan bekerja dengan baik di perusahaan. Dan untuk mengenai tujuan dan manfaat pengadaan tenaga kerja menurut PT Samudra Mitra Mandiri, tujuannya yaitu yang pertama, menunjang kegiatan perusahaan. Tujuan kedua, memilih kualitas karyawan berdasarkan kebutuhan. Dan tujuan yang ketiga, untuk mendapatkan calon karyawan sesuai yang diinginkan. Dan untuk manfaatnya sendiri, yang pertama yaitu memberikan kesempatan siapa saja untuk bekerja dan bergabung di dalam perusahaan. Manfaat yang kedua, mengatasi kekurangan karyawan di perusahaan. Dan manfaat yang ketiga, membantu proses bisnis di dalam perusahaan. Untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengadaan tenaga kerja di PT Samudra Mitra Mandiri Medan, manajer perusahaan tersebut mengatakan bahwa faktor yang pertama karena adanya kekurangan karyawan, dan faktor yang kedua karena adanya kekosongan jabatan atau divisi yang ada di dalam perusahaan. Dan untuk cara, model atau metode yang digunakan oleh PT Samudra Mitra Mandiri dalam melakukan pengadaan tenaga kerja yaitu metode rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen dilakukan secara internal. Penerapan analisis jabatan dan perencanaan SDM dari perspektif PT Samudra Mitra Mandiri. Definisi analisis jabatan dan perencanaan SDM menurut PT Samudra Mitra Mandiri. Analisis jabatan menurutnya yaitu menganalisa dan merangkum info mengenai jabatan atau pekerjaan apa saja yang ada di dalam perusahaan. Perencanaan SDM menurutnya yaitu proses yang mencakup mengenai berapa banyak kebutuhan karyawan, kapan karyawan dibutuhkan, dan karyawan seperti apa yang dibutuhkan. Tujuan dan manfaat analisis jabatan dan perencanaan SDM menurut PT Samudra Mitra Mandiri. 1. Mengetahui potensi dan keahlian yang seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. 2.
mengukur dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis jabatan dan perencanaan SDM dalam PT Samudra Mitra Mandiri. 1. Proses pengadaan atau kebutuhan karyawan. 2. Kendala-kendala yang ada di dalam perusahaan. 3. Perkembangan dan perusahaan teknologi yang ada di perusahaan. Cara atau proses analisis jabatan dan perencanaan PT Samudra Mitra Mandiri. Mengenai model atau cara dalam menganalisis jabatan, PT Samudra Mitra Mandiri menggunakan metode wawancara, yaitu dengan menanyakan langsung apa-apa saja yang menjadi masalah di bagian pekerjaan itu. Selanjutnya yaitu penerapan rekrutmen dan seleksi dari perspektif PT Samudra Mitra Mandiri Medan. Untuk definisi rekrutmen dan seleksi menurut PT Samudra Mitra Mandiri Medan, rekrutmen dan seleksi merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari karyawan baru untuk mengisi posisi yang dibutuhkan dalam perusahaan, dan tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan penyesuaian dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Dan untuk tujuan dan manfaat rekrutmen dan seleksi menurut PT Samudra Mitra Mandiri Medan, tujuannya yang pertama untuk memberi info dan menarik simpati siapa saja yang ingin bekerja. Dan tujuan yang kedua, mendapatkan atau memperoleh karyawan baru atau karyawan pengganti. Dan tujuan yang ketiga, mencocokkan karyawan dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Dan untuk manfaatnya, manfaat yang pertama, tidak ada posisi atau bagian pekerjaan yang kosong. Manfaat yang kedua, aktivitas atau kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Dan manfaat yang ketiga yaitu kualitas perusahaan dan produktivitas sumber daya manusianya meningkat. Untuk mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rekrutmen dan seleksi di PT Samudra Mitra Mandiri Medan, faktor yang pertama yaitu ketersediaan karyawan di perusahaan tersebut. Faktor yang kedua, adanya divisi baru atau posisi tambahan. Faktor yang ketiga, permintaan dan kapasitas produksi. Dan faktor yang keempat yaitu kriteria calon karyawan. Nah, kriteria calon karyawan ini berdasarkan atas kesehatan dan keahlian yang dimiliki oleh calon karyawan. Dan untuk mengenai model atau metode yang dilakukan oleh PT Samudra Mitra Mandiri dalam merekrut dan melakukan seleksi, model atau cara yang digunakan oleh PT tersebut yaitu dengan metode rekrutmen internal, yaitu hanya orang dalam saja yang mengetahui adanya info lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut. Hal ini digunakan dengan tujuan agar tidak kewalahan dalam menyaring atau menyeleksi para calon karyawan, dan menyeleksi dengan cara melakukan tes pekerjaan langsung kepada calon karyawan. Penerapan orientasi dan penempatan dari perspektif PT Samudra Mitra Mandiri. Definisi orientasi dan penempatan menurut PT Samudra Mitra Mandiri. Orientasi menurut manajer perusahaan tersebut adalah memberikan pengenalan dan pengajaran kepada karyawan baru seputar pekerjaan dan seputar perusahaan. Penempatan menurutnya adalah memposisikan karyawan pada posisi yang menjadikan kebutuhan atau posisi saat dia melamar. Tujuan dan manfaat adanya orientasi dan penempatan di PT Samudra Mitra Mandiri. Tujuannya: 1. Menginfokan dan memberikan pemahaman kepada karyawan terhadap perusahaan dan pekerjanya. 2. Membentuk karakter karyawan. 3. Memberikan penyesuaian kepada karyawan dengan lingkungan sekitar tempat bekerja. Manfaatnya: 1. Tidak ada karyawan yang canggung dan salah paham. 2. Terciptanya kenyamanan bagi karyawan dan bekerja. 3. Perusahaan tidak mengalami kendala-kendala dalam masalah karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi dan penempatan dalam PT Samudra Mitra Mandiri. 1. Berdasarkan faktor kesehatan, fisik, dan mental. 2. Berdasarkan faktor pengalaman karyawan. 3. Posisi baru dan posisi yang mengalami kekosongan. Model atau teknik yang digunakan dalam orientasi dan penempatan di PT Samudra Mitra Mandiri.
Teknik yang biasa digunakan oleh PT Samudra Mitra Mandiri yaitu teknik training dan penugasan sementara. Training biasanya dilakukan selama 3 hari sebagai penyesuaian karyawan baru terhadap lingkungan perusahaan. Dan untuk sistem penugasan sementara dilakukan dalam batas waktu tertentu, hanya saat ada orderan atau pesanan yang melimpah yang membutuhkan karyawan tambahan. Berikutnya yaitu penerapan pemutusan hubungan kerja menurut perspektif PT Samudra Mitra Mandiri Medan. Untuk definisi pemutusan hubungan kerja menurut manajer PT Samudra Mitra Mandiri Medan, pemutusan hubungan kerja merupakan keputusan untuk memberhentikan atau memutus hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Keputusan ini tentunya tidak semata diambil secara spontan, tetapi butuh pertimbangan dan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di dalam perusahaan. Dan untuk mengenai tujuan dan manfaat pemutusan hubungan kerja di PT Samudra Mitra Mandiri, tujuannya yang pertama yaitu untuk meminimalisir masalah dalam perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghemat atau mengurangi pengeluaran perusahaan. Dan untuk manfaatnya yaitu manfaat yang pertama, perusahaan terhindar dari kerugian. Manfaat yang kedua, perusahaan terhindar dari karyawan yang buruk sikapnya. Dan manfaat yang ketiga yaitu menstabilkan pengeluaran dan bisa memperbaiki profit yang menurun di perusahaan tersebut. Untuk mengenai faktor yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja di PT Samudra Mitra Mandiri, manajer PT tersebut memaparkan bahwa faktor yang menjadi alasan pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan ini sejauh dari pengalaman yang ada, pemberhentian kerja karyawan pernah dilakukan dikarenakan ada salah satu karyawan yang melakukan pelanggaran berat, yaitu mencuri komponen-komponen mesin cetak berulang kali. Nah, hal inilah yang menjadi faktor perusahaan melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tersebut. Dan untuk cara atau model yang dilakukan oleh PT Samudra Mitra Mandiri dalam memutus hubungan kerja, yaitu PT tersebut memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya melalui musyawarah sebagai penyelesaian dari masalah yang terjadi. Kemudian dengan pertimbangan yang ada, lalu diambil keputusan untuk memberhentikan karyawan tersebut. Tentunya keputusan diambil langsung oleh pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mengenai kesimpulan dan saran dari mini riset kami. Untuk mengenai kesimpulan dari hasil mini riset yang kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa proses pengadaan tenaga kerja di PT Samudra Mitra Mandiri Medan dilakukan dengan efektif. Pemilik perusahaan berpendapat bahwa pengadaan harus dilakukan atas dasar perencanaan yang matang, bukan asal-asal dalam melakukannya. Karena pengadaan yang baik akan menghasilkan karyawan yang baik pula. Mengingat karyawan atau SDM merupakan kunci penggerak dari suksesnya kegiatan bisnis. Berdasarkan apa yang kami lihat saat melakukan riset di PT Samudra Mitra Mandiri Medan, bahwa pengadaan di PT tersebut terbilang baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja karyawannya yang baik dan tekun dalam bekerja. Hal inilah yang menjadi tujuan perusahaan dalam suksesnya setiap melakukan pengadaan tenaga kerja. Dan mengenai saran dari uraian-uraian yang telah dilampirkan dan dari hasil pengamatan kami terhadap PT Samudra Mitra Mandiri Medan, saran yang bisa kami berikan yaitu pemilik perusahaan atau semua komponen perusahaan harus mempertahankan apa yang menjadi kualitas perusahaan mereka, terutama dalam hal SDM-nya. Karyawan harus diseleksi dan diberi orientasi bukan dari segi skill dan kemampuannya saja, tetapi dari kepribadian dan sikap akhlaknya, agar kejadian buruk yang pernah terjadi di perusahaan tersebut tidak akan pernah terjadi dan terulang lagi. Sekian presentasi kami, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai pengadaan tenaga kerja di PT Samudra Mitra Mandiri Medan. Dan atas segala kekurangan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih telah menyimak dan menonton video kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.